Share screen kan? Batasan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mario Aji Saputra dengan NIM 2001092. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang hukum Kirchhoff. Jadi apa sih hukum Kirchhoff itu? Jadi hukum Kirchhoff itu adalah dua persamaan yang membahas kekekalan muatan dan energi dalam sirkuit listrik. Hukum Kirchhoff itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah Kirchhoff current law. Jumlah arus yang memasuki suatu titik dalam sirkuit tertutup itu harus sama dengan jumlah aljabar dari semua arus pada titik tersebut adalah nol, di mana persamaannya itu adalah sigma I sama dengan nol. Terus yang kedua adalah Kirchhoff voltage law. Jumlah aljabar dari perubahan potensial di sekitar jalur tertutup sama dengan nol, di mana persamaannya adalah sigma epsilon ditambah sigma I dikali R sama dengan nol. Hukum Kirchhoff 2. Jadi hukum Kirchhoff 2 itu merupakan rangkaian tertutup yang berbunyi jumlah aljabar GGL dan jumlah penurun tegangan sama dengan 0. Adapun aturan untuk hukum Kirchhoff 2 itu adalah sebagai berikut. Yang satu, pilih loop untuk masing-masing lintasan tertutup dengan arah tertentu. Yang kedua, pada suatu cabang, jika arah loop sama dengan arah arus, maka penurunan tegangan itu bertanda negatif. Ini kita masuk ke flowchart, yaitu yang pertama adalah kita pilih arus konvensional, lalu kita pilih komponen rangkaian dari sisi kiri. Terus klik R1, R2, dan R3-nya, I1, I2, I3, terus P1, P2, P3, serta atur tegangannya masing-masing. Atur tegangan GGL1, GGL2, dan volt 1, volt 2, dan volt 3. Catatlah nilai I1, I2, I3, volt 1, volt 2, dan volt 3. Ini analisa data, ini tabel hasil perhitungan dan pengukuran. Nah, di sini untuk GGL 1 yang sebelah kiri adalah hasil pengukuran dari PET, lalu yang GGL 2-nya adalah hasil perhitungan dari hitungan manual. Terus di sini di mana GGL 1-nya itu 110 volt, terus GGL 2-nya itu 60 volt. Jadi di sini arus dari hasil pengukuran GGL 1 itu adalah arusnya itu 0,08 yang ini, terus 0,07 dan 0,15, lalu voltnya itu min 100,97, 50,97, min 9,03. Lalu arus dari hasil perhitungan manualnya adalah 0,025, lalu 0,026, 1,3, dan voltnya itu 32,5, 18,2, dan 7,8. Ini salahnya. Jadi itu masuk ke perhitungan. Di sini kita mencari loopnya. Jadi loopnya ini kan sigma GGL ditambah sigma I kali R itu sama dengan 0. Terus loop 2-nya itu sama juga. Lalu disubstitusikan Y satunya itu ini 110 dikurangi I3 dikali 60 dibagi 1300. Terus masuk ke I2-nya. Nih, I2-nya itu 60 dikurangi I3 dikali 60 dibagi 700. Nah, di sini I3-nya sama dengan 1,3 ampere. Terus I1-nya sama dengan 0,25 ampere, dan I2-nya sama dengan 0,026 ampere. Lalu mencari V. Nah, di sini kan V-nya sama dengan I kali R. Nah, terus V1-nya itu 32,5, V2-nya itu 18,2, V3-nya itu 7,8. Jadi kita masuk ke pembahasan hukum Kirchhoff 1, di mana jumlah arus yang masuk dalam suatu percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar cabang atau jumlah arus pada suatu titik sama dengan 0. Hukum Kirchhoff 2, di dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya listrik dan penurunan tegangan sama dengan 0. Di sini kita akan masuk ke simulasi PET-nya. Nah, di sini kan R1-nya 1300 ohm, terus R2-nya 700 ohm, terus R3-nya 60,0 ohm. Lalu di sini dia mendapatkan kuat arusnya itu di sini kan 0,08, terus di sini 0,07, di sini 0,15.
Dan lalu kita di sini mencari hambatannya. Yang pertama kita mencari hambatan R1 di sini. Dan hasilnya min 100,96 volt. Lalu kita cari hambatan yang di R2. Nah, 50,96 volt. Lalu di R3-nya, nah hasilnya min 9,04. Kesimpulan, jadi hukum Kirchhoff itu adalah dua persamaan yang membahas tentang kekekalan energi muatan dalam rangkaian listrik. Arus pada rangkaian seri hanya mengalir pada satu baris listrik tanpa percabangan arus, sedangkan paralel itu memiliki cabang arus tegangan yang melewati komponen hasilnya sama. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.